Assalamualaikum Ananda Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita lanjutkan hafalan surah Al-Mursalat ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma'idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqkum min ma'im mahin. Kalian ulangi sebanyak 3 kali ya. Kemudian pada hari Jumat kalian setorkan kepada Ustadz Ustazah ayat 1 sampai 20. Ananda Soli Solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, udara bersih, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3 dan 4. Buku paketnya sudah dibukakan ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Ananda mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Ananda dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Ananda semua, mari buka buku paket kalian halaman 20. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca teks bacaan Ayo Hijaukan Kembali Indonesia pada halaman 20 dan 21. Alhamdulillah, kalian telah membaca bacaan Ayo Hijaukan Kembali Indonesia. Sekarang materi kita adalah pengertian dan fungsi kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Adapun ciri-ciri kata tanya yang pertama, kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. 2. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Kata tanya sering diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufikkah. Contoh apakah, siapakah, dimanakah, kapankah. Adapun fungsi kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Sedangkan kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya di mana, kemana, dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Kata tanya mengapa
berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Sedangkan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal dan cara proses pengerjaan sesuatu. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui pengertian dan fungsi dari kata tanya. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 22. Perhatikan peta pikiran tersebut. Pada peta pikiran tersebut terdapat pertanyaan yang mengandung kata tanya yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada pada peta pikiran. Kalian jawab langsung pada buku paket kalian saja ya. Pada teks bacaan Ayo Hijaukan Kembali Indonesia, kita ketahui bahwa tugas dan kewajiban kita sebagai pengguna sumber daya alam adalah menjaganya. Kita bertanggung jawab atas kelestariannya. Apa sih tanggung jawab itu? Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung segala akibatnya. Jadi, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya adalah menjaga kebersihan diri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya adalah mendengarkan nasihat orang tua dan menjaga nama baik keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya adalah ikut dalam kegiatan kerja bakti. 4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Contohnya adalah atlet yang mengikuti kejuaraan internasional dan membawa nama bangsa Indonesia. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 43. Selain itu, wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran dan pendapat sebagai perwujudan kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan pengorbanan berasal dari kata korban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian yang mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengharapkan suatu imbalan maupun pamrih dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja. Manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya, pendidikan, maupun sesuai bakat keterampilannya. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa saja jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, baik itu dari kegiatan pertanian maupun perkebunan. Di antaranya padi, jagung, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 2. Perikanan. Usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dapat dilakukan di tambak dan empang. 3. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil daging, telur, susu, kulit, serta bulunya. Peternakan dibagi menjadi 3 macam. Pertama, peternakan besar, contohnya kerbau, sapi. 2. Peternakan kecil, misalnya kambing, domba.
3. Peternakan unggas, misalnya ayam, burung, dan itik. 4. Industri kerajinan. Perindustrian merupakan usaha mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Industri pengolahan barang setengah jadi, contohnya industri penyamakan kulit di Yogyakarta. Sedangkan contoh industri pengolahan barang jadi adalah industri pembuatan sepatu, tas, ikat pinggang, dan jaket. 5. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. 6. Pertambangan. Salah satu usaha pertambangan yang diusahakan oleh pemerintah adalah penambangan minyak bumi yang dikelola oleh PT Pertamina. 7. Jasa. Jasa merupakan jenis usaha pelayanan kepada konsumen. Usaha jasa tidak memproduksi barang. Contoh usaha jasa adalah perusahaan angkutan, jasa pariwisata, perusahaan asuransi, bank, dan juga warnet. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Buka buku kalian halaman 29. Ayo membaca teks bacaan The Colomadu, pabrik gula yang diubah menjadi destinasi pariwisata. Alhamdulillah, kalian telah membaca bacaan The Colomadu, pabrik gula yang diubah menjadi destinasi pariwisata dengan cermat. Dari bacaan tersebut, kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Ayo Menulis pada halaman 30. Untuk menambah wawasan Ananda semua, ayo membaca jenis-jenis usaha di Indonesia pada halaman 30 sampai dengan 32. Kemudian kalian garis bawahi informasi penting pada bacaan tersebut. Kumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.